Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, di sini saya akan menayangkan tayangan dari beliau Kiai Imaduddin. Penjelasan ini sangat-sangatlah jelas dan sangat-sangatlah konkret. Inilah tayangannya. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon. Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu insalah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taklidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca, dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab, itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah Ba'lawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara gak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia. Nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami. Kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Itu lafaz sayyid di dalam Qanun Asasi. Lafaz sayyid itu al-kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmil nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi, wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang, langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau untuk Topik Segap. Tapi framing makan beda.
Wih, nggak mau datang ke Banten. Ya di Bantennya, karena saya sudah tahu SMS-nya Taufik Segaf atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabita Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh, yang kabur siapa? Demikianlah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, penjelasan dari Kiai Imaduddin, dan itu berdasarkan dari kitab, bukan omong doang. Semua ada dasar-dasarnya, dan itu semua konkret dan sangat jelas. Sahabatku, saudara-saudaraku, inilah untuk pengertian, untuk pemahaman yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin, agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak terpelosok di dalam masalah keterkaitan polemik nasab. Karena klan Ba'alawi ataupun para kabib hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Imaduddin sudah memperjelaskan berdasarkan kitab. Jadi untuk kita semua sebagai warga pribumi Nusantara Indonesia ini harus menyadari intinya di sini bahwa para kabib-kabib bukanlah cucu Nabi, bahwa kabib-kabib tidak ada nasabnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah dikaji, semua sudah berdasarkan kitab-kitab, bahwasannya memang demikian, para kabib bukanlah cucu Nabi. Jangan sampai kita diperalat, pribumi hanya didoktrin oleh para kabib. Para kabib hanya bisa memprovokasi, mendoktrin, hanya berkoar-koar. Alasannya dan mereka punya tujuan adalah untuk menggeser NKRI, untuk mengerongrong negara Republik Indonesia ini. Kita sebagai warga negara harus waspada. Mari kita edukasi kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman, kepada famili kita, bahwasannya kabib bukan duriah Nabi, kabib bukan cucu Nabi. Kabib hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi untuk kepentingan klan-klan mereka, untuk kepentingan pribadi mereka, dan bubarkan Rabithah Alawiyah, karena ini adalah ujung dari klan-klan Ba'alawi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, saatnya kita sadar dan saatnya kita bangkit untuk menjaga, untuk merawat Nusantara ini. Peninggalan dari nenek moyang, peninggalan dari leluhur, peninggalan dari para pejuang NKRI. Jangan sampai dari hari ini, dari hari kemarin, kita masih di dalam lingkaran para klan Ba'alawi yang jelas merusak tatanan Republik Indonesia ini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semoga tayangan ini memberi pencerahan dari beliau Kiai Imaduddin, dan semoga tayangan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Nusantara NKRI harga mati.